Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Wahyudi Ilahi. Saya dari RP kelas malam semester 3. Baik, untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan mata kuliah mesin turbin. Saya akan mempresentasikan hasil pertemuan pertama mata kuliah mesin turbin. Baik, pengenalan singkat tentang pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Mengapa pembangkit cenderung berada pada pinggir laut? Karena pembangkit membutuhkan air yang banyak untuk proses cooling water. Di sini terdapat dua cerobong yang berarti terdapat dua boiler. Pembangkit ini menggunakan bahan bakar yaitu batu bara. Dalam hal ini, batu bara yang dapat dimanfaatkan yaitu batu bara yang kering, karena yang basah itu tidak bisa dibakar. Karena ada proses batu bara ini akan pembakaran, jadi membutuhkan batu bara yang kering. Proses pertama batu bara masuk ke klaster atau penggiling yang kemudian disemburkan ke ruang bakar menggunakan blower. Dan terdapat nozzle gun untuk menyemburkan api. Kemudian, terdapat dinding yang berisi air yang akan dipanaskan dan akan menghasilkan uap, steam. Di dalam turbin terdapat shaft, rotor, dan juga blade. Steam pertama kali memasuki main steam, valve atau MSP, kemudian masuk ke dalam turbin yang diarahkan oleh nozzle pengarah. Kemudian, masuk ke proses turbin selanjutnya. Setelah itu dilepaskan ke generator yang di dalamnya terdapat rotor yang untuk memutar turbin. Terdapat juga rotor fan untuk mendinginkan, kemudian terdapat exciter atau pembangkit tegangan DC untuk menaikkan voltage, ya, yang akan menghasilkan listrik atau power, yang kemudian diarahkan ke distribusi listrik atau gardu listrik yang akan didistribusikan kepada pengguna. Exhaust steam masih digunakan kembali karena kualitas airnya masih baik yang akan ditumpahkan ke boiler menggunakan cooling water yang juga memberikan pelumas. Itulah utilitas daripada turbin untuk menjaga efisiensi turbin secara kontinu. Baik, di sini ada soal latihan. Soal pertama, apa itu turbo machine? Turbo machine. Apa itu turbo machine? Sebuah kompresor sentrifugal yang mendapat daya dari turbin yang sumber tenaganya berasal dari asap gas buang kendaraan. Biasanya digunakan di mesin pembakaran untuk meningkatkan keluaran tenaga dan efisiensi mesin dengan meningkatkan tekanan udara yang masuk ke mesin. Nomor 2. Apa perbedaan turbin, pompa, kompresor, dan fan dan blower? Apa perbedaannya? Kompresor dan blower adalah mesin yang digunakan untuk mengangkut gas dan mengubah sifat fluida mereka, terutama sifat yang berkaitan dengan tekanan. Perbedaan keduanya adalah kompresor dengan rasio tekanan volume yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan blower. Sedangkan fan digunakan untuk menciptakan aliran udara pada sistem. Turbin adalah perangkat yang mampu mengumpulkan energi dan mengubahnya menjadi bekerja. Pompa adalah salah satu alat yang digunakan untuk memindahkan fluida. Nomor 3. Dalam klasifikasi mesin konversi energi ada istilah compressible flow machines dan incompressible flow machines. Apa itu? Jelaskan. Baik. Di sini menurut saya incompressible flow machine adalah fluida yang tidak dapat dimanfaatkan. Sehingga saat mengalir massa jenisnya akan tetap dan kecepatannya akan berubah sesuai dengan luas penampang, contoh air, minyak, pelumas. Compressible flow machine adalah fluida yang dapat dimanfaatkan dan kali tidak dapat dimanfaatkan, sedangkan compressible itu dapat dimanfaatkan, sehingga saat mengalir massa jenisnya akan berubah tergantung tekanan atau suhu. Contoh gas seperti gas oksigen. Nah, nomor 4, apa itu extended turbo machine dan berikan contohnya. Sebuah versi diperpanjang dari model kinerja turbo machinery 1 dimensi linear disajikan sebelum dijelaskan. Versi model saat ini mampu melakukan respon paksa dan simulasi flutter pada beberapa bladder roll, stasioner, dan atau berputar.
Amplitudo gangguan diasumsikan kecil sehingga dampak gangguan dari beberapa sumber dapat ditumpahkan. Contohnya adalah centrifugal pump. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.